2017. Nah, tapi beberapa catatan yang mungkin perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa putusan MK ini merupakan salah satu upaya rezim oligarkis, ya, kalau di sektor penguasanya itu adalah Jokowi sebagai presiden dan sejumlah menteri, salah satunya itu Luhut Panjaitan dan sejumlah menteri lain, untuk tetap mempertahankan dominasi dan kekuasaan. Ya, artinya upaya-upaya ini adalah salah satu. Sebelumnya kan memang sudah muncul beberapa suara, antara lain supaya Presiden Jokowi itu diberi kesempatan memperpanjang masa jabatan. Itu ide utamanya, tapi soal bagaimana caranya itu bisa saja sampai sekarang itu masih berlangsung, ya. Apakah itu nanti melalui sidang umum MPR atau melalui penerbitan dekret, atau bisa juga dibuat suasana chaos untuk dengan begitu ujungnya adalah bagaimana kekuasaan itu bisa berlanjut, terutama kekuasaan oligarkis yang di sana seandainya pun tidak jadi presiden, kalau keluarga atau kroni itu masih bisa berlanjut, ya kenapa tidak? Nah, itulah rangkaian upaya yang kita catat, dan ini putusan MK yang kemarin itu merupakan salah satu dari simpul-simpul rangkaian tadi. Catatan kedua, bahwa sebetulnya kalau bicara siapa yang menggugat, itu meskipun berbeda-beda, apakah itu perorangan atau partai, PSI, Garuda, dan sebagainya, itu sebenarnya satu paket dengan agenda rangkaian upaya tadi, yaitu agenda oligarki. Jadi satu paket. Nah, kemudian yang ketiga, dalam Undang-Undang Pemilu nomor 11 tahun 2017. Nah, tapi beberapa catatan yang mungkin perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa putusan MK ini merupakan salah satu upaya rezim oligarkis, ya, kalau di sektor penguasanya itu adalah Jokowi sebagai presiden dan sejumlah menteri, salah satunya itu Luhut Panjaitan dan sejumlah menteri lain, untuk tetap mempertahankan dominasi dan kekuasaan. Ya, artinya upaya-upaya ini adalah salah satu. Sebelumnya kan memang sudah muncul beberapa suara, antara lain supaya Presiden Jokowi itu diberi kesempatan memperpanjang masa jabatan. Itu ide utamanya, tapi soal bagaimana caranya itu bisa saja sampai sekarang itu masih berlangsung, ya. Apakah itu nanti melalui sidang umum MPR atau melalui penerbitan dekret, atau bisa juga dibuat suasana chaos untuk dengan begitu ujungnya adalah bagaimana kekuasaan itu bisa berlanjut, terutama kekuasaan oligarkis yang di sana seandainya pun tidak jadi presiden, kalau keluarga atau kroni itu masih bisa berlanjut, ya kenapa tidak? Nah, itulah rangkaian upaya yang kita catat, dan ini putusan MK yang kemarin itu merupakan salah satu dari simpul-simpul rangkaian tadi. Catatan kedua, bahwa sebetulnya kalau bicara siapa yang menggugat, itu meskipun berbeda-beda, apakah itu perorangan atau partai, PSI, Garuda, dan sebagainya, itu sebenarnya satu paket dengan agenda rangkaian upaya tadi, yaitu agenda oligarki. Jadi satu paket. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai ipar. Tapi bahwa di dalam itu, putusan itu akhirnya karena ada 9 hakim, makanya judulnya juga itu ada 4 dari 9 hakim itu dianggap mengkhianati konstitusi. Ada hakim lain sebetulnya yang juga bermasalah. Nah, tapi kembali bahwa ini pelanggarannya bukan sekedar konflik of interest, itu pasti ada.
Ya, dan ada juga itu pelanggaran etika dalam urusan yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga MK misalnya, atau apa namanya saya lupa, tapi di dalam itu ada soal etika. Tapi yang lebih penting tadi kembali bahwa ini adalah pelanggaran tingkat tinggi, melanggar prinsip penyelenggara negara, ya, kemudian melanggar konstitusi, amanat reformasi, kemudian sekian banyak undang-undang, tapi juga memasung hak demokrasi rakyat. Jadi begitu prinsipalnya ini, sangat prinsipnya ini pelanggaran ya, maka kita saya kira sudah waktunya untuk bicara lebih jauh dari sekedar kita mempersoalkan masalah tadi konflik of interest atau masalah keluarga itu. Tapi ini masalah yang sangat prinsip terkait konstitusi, masalah demokrasi, masalah amanat reformasi. Maka karena itu saya kira gerakan kita, kenapa ada judul misalnya revolusi di depan mata, karena hal kelima yang perlu kita catat adalah sudah tidak ada harapannya ya bagi kita untuk adanya proses untuk menghentikan pelanggaran konstitusi dan demokrasi ini dari DPR, MPR, dan DPD. Kayaknya ini sudah tidak ada. Sudah sangat pesimislah kita akan terjadi adanya perubahan atau dikoreksinya pelanggaran ini melalui proses di MPR, yaitu proses sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.